Di dalam penghambaan kepada Allah, seorang hamba yang beradab, dia tidak cukup laksanakan yang wajib, dia tambah yang sunat. Itu bukan karena untuk mencari pahala, tidak. Awalnya si hamba tadi tagiur lawan pahala. Awalnya, bila sembahyang berjamaah pahalanya 27, tagiur. Ini awalnya sudah mau beribadah tapi masih tersandar di pahala. Ini awalnya. Karena keseringan melaksanakan ibadah yang wajib tadi, yang tadinya berat menjadi ringan, yang tadinya tidak biasa menjadi biasa. Maksudnya tidak ada apa-apa lagi. Yang tadinya Pak Ibu seolah ibadah ini menyita waktu, memberatkan, sekarang bukan itu lagi, menjadi suatu kesenangan. Nah, adalah sudah di sini nih jalan orang makrifat. Tadi beribadah berat, apalagi biar ngerahatak bagawian juhur sampai hari Jumat kan berat. Ini awalnya. Sekarang karena dia sering melakukannya, yang berat menjadi ringan. Karena sudah terbiasa, tidak menjadi soal lagi. Dengan kesadarannya, dia bisa melaksanakannya. Sehingga dalam perkara ini Pak Bu, tidak lagi memikirkan pahalanya, hilang. Coba firman kada menggawi kada tahu lagi. Jawabannya sembahyang marah pahala aja lagi. Pian dulu gawe kayak apa? Mun pian ini kada menggawi di mapa. Tahu lah kedudukan diri, panggah. Kada tahu lagi rasanya tuh, belum tahu jalan yang berarti orang jahat. Tak ya, bapak itu sembayangan. Karena dulu kita ini baru menggawi. Itu sama contoh lagi balong sugi. Ada di orang membangun masjid, kuja pembuatnya cakap sugi, aku nak memberinya balong sugi. Mbak Sula sugi malernya salinya sakit barangnya. Pahamlah. Ini contoh nang beribadah yang tadi berat karena sering melakukan sehingga terbiasa menjadi ringan. Nah, si miskin tadi macam nak menyumbang balon bisi, yang sudah banyak duit, atlet juga, atlet, ngobalin tahu juga hutang, ketat pepok mesti ngobalin tahu hutang. Oh ada tuh yakin nggak ada, mungkin ada sedikit. Jadi mungkin kada menggawi kita tahu lagi tak. Pahamlah. Jangan dapat pintar-pintar. Apa gerak kita sok yang benar. Ulun itu sana. Alhamdulillah, kebetulan pada minggu yang lewat ulun sempatkan begitu ke Pekanbaru Riau, ke Tambilahan lagi hampir 9 jam, naik seped lagi, naik ojek lagi, ziarah ke kubur. Sangat yang ulun ambil yakni Allahyarham Syekh Abdul Rahman Sidik Tambilahan. Beliau adalah cicit Datuk Kalampayan, cucu Datuk Pagetan Syekh Muhammad Arsad bin Mufti Haji As'ad. Datuk lama, gelarnya itu lama kalau cucu Sidik 5 tahun dia mengaji 5 kali, kita puluhan tahun dari Malin.
5 tahun. Nah sana turun sampai sana. Nah, kembali. Jadi kan akan terbongkar di sini. Jadi karena tidak cukup hanya nang wajib, lalu ada rasa malu. Ada enggak rasa malu? Si hamba tadi kalau melaksanakan yang wajib saja kayaknya tidak cukup untuk menghambakan diri kepada Allah. Dididik dulu diri, lalu dia tambah yang sunat. Melaksanakan yang sunat ini pun sebenarnya bagi orang yang kenal kepada Allah, yang tetap di dalam sunnahnya Rasulullah, makamnya istiqomah. Mereka bukan mengharap lebih dari Tuhan, tapi dalam pengertian malu. Rasa malu ini kayak apa? Dia nih sudah dinyamani orang, lalu dia ngampun rumah lah, kadosa apa-apa di rumah nih. Pokoknya bila kami makan, kira-kira dia nambah pikir itu kayak Tuhan. Nambah pikir pintar dasar bujur nangka itu berasuh piring kada, bersapu kada. Ini kada pintar ini. Tuan rumah tuh kadang hendak juga mau lunakan karena nih tamu. Jadi ujar tuan rumah lah, di rumahku ikan makan apa anak kami makan. Nah, kamu guring enak di mana? Tapi bisa bang berpikir. Nah, hamba yang beradab begitu. Mereka menambah ibadah yang sunat bukan kepingin mendapatkan lebih dari Tuhan, karena rasa malu. Sumpah. Adalah tahu disumpah. Al-haya'u minal iman. Malu sebagian Jadi mun kada diisi rasa malu itu kayak anak iman. Jauh nak ma'rifat. Oh, pun orang. Beberasi dulu jalan, diberasi dulu jalan tuh diberasi, nang sabar ditabasi. Hanya diuruk, badi uruk tuh terserah lagi mana, nanti aspal lagi, dicor lagi, apa? Nyaman kan ada jalannya? Bebinian mintu juga nang labat-labat tuh nak ditabasi juga. Supaya jalannya nyaman. Kesarapiannya nama bacanya ke dalim. Memang nona orang alim pun kayak ini. Gini, paham lah, ada rasa malu. Nah kembali. Lalu dengan begitu, berdiri lebih pelan. Kasian, di sini. Ayo ada aja wayahnya ulun berdiri itu ada aja tuh sebab panjang dulu. Mau sebab mau setahun bisa panjang dulu. Nah, aman dulu. Halo betul ikin. Mau apa lagi? Kolera. Artis misal bisa. Kusumbalit jangan ada. Karena dia sudah pakai keberadaannya lawan Tuhan dekat, lalu maka Tuhan perlihatkan apa? Pada pengerasaan dirinya, ujar Tuhan. Nah Tuhan tak mengenalkan lawan dirinya. Ujar Tuhan apa? Akulah yang jadi matamu saat engkau melihat. Saking sudahnya lawan Tuhan nih, akulah jadi telingamu saat engkau mendengar. Akulah jadi tangan kakimu saat engkau berjalan. Akulah jadi hatimu saat engkau merasa. Sehingga bagi hamba tadi yang menjalani syariat, benar jalannya, lurus, istiqomah,
kadada laginya merasa wujud dirinya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Arti akan lelahnya dirasakan. Aku jatuh yang menjadikan kamu dan apa yang kamu perbuat. Maknanya jangan ada lagi rasa kita dan rasa gaulnya kita. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Itu jalannya kenapa kita disuruh bersyariat. Namun pian kada bersyariat kada tahu. Paham nggak? Maghrib berokoan betampai pulang orang aja yang kadang-kadang sembahyang ke rumah yang apa berada hari Jumat orang ke masjid ambil tantalan kaman tuh kaman lagi siapa nih anggap dulu tantaran menyangka anak ke masjid udah kenal dulu habis akan orang berikan. Supaya jangan apa namanya terlalu kalau memperlihatkan pun jangan. Nah, paham nggak? Ayo melihatnya. Jangan ada lagi rasa kita. Kenapa? Ujar aku yang menjadikan dirimu. Jangan ada lagi rasa wujud kita. Wa ma ta'malun, aku yang menjadikan perbuatanmu. Jangan ada lagi rasa gawian kita. Yang menilai wujud kita dan lain gawean kita siapa nih? Nah, saya kalau pian nih, maaf pian sudah mau terbuka hati mengaji hidayah juga. Ini ada kena tingkatannya hidayah. Pian sudah mau beribadah hidayah, sudah mau kumpul-kumpul nang ini nang bagus-bagus hidayah. Pak yang cuman dia berada di luar hati. Keluar ada yang masuk ke dalam hati. Nah, pilih lagi. Ini di luar hati atau di dalam hati? Sudah masuk ke belum enggak? Yang nyaman nih di luar. Jangan tapi menghayati. Ini ilmu bermaknanya hidayah yang masih Pak Ibu di luar hati. Dia mau beramal beribadah tetapi ada lagi rasa seorang nambah amal. Ini hidayah tapi hidayah di luar hati. Seorang aja buahnya alhamdulillah jiwa ini berubah jiwa ya berubah jadi nampak satria begini tengah. Ada lagi keakuan, amun masih ada keakuan. Nah, tahulah nang ini nang dipadakan orang Pak gue dipimpin nafsu, dipimpin nang masih ada keakuan inilah maaf nang dipadakan dipimpin nafsu itu jadi nang jadi imam nih setan, nang jadi imam nih setan, jadi nang jadi makmumnya siapa? Konco-konconyo bahasa Inggris ketawa ya teman-temannya ada bapak bahasa bapak konco-konco bahasa apa? Bahasa Inggris, bahasa Jawa apa yang bahasa Inggris? Bapaknya ada aja lawas lu di Jawa 2 hari. Mbak tiketnya 2 hari aja boleh kain melelawas itu habis duit 2 hari. Mau boleh kalimat konco aja. Ya Allah, Arman 2 hari juga. Ya, saat ada sponsor ya Allah, lewat tadi ya sponsor itu tuh. Mun sama-sama tegang di apa? Yang tegang mulai merangut, apa tadi? Jadi ilmu
Jadi dipimpin setan. Jadi masih lagi diri ini kada berubah. Nah, maaf Pak Bu, kada berubah. Ini nang kita dipermainkan setan. Ini nang dikatakan dipermainkan setan. Dikiranya kita ini sudah bagus beramal, dipermainkannya. Kenapa? Karena kita ini pakai gue masih ada kuat, dipermainkannya. Dia ngerti lah ditipunya. Ditipunya kita. Mungkin beberapa pintar ditipu. Ada. Nah, dimapas supaya jangan tertipu. Hidayah itu harus masuk ke dalam hati. Apa masuk hidayah itu ke dalam hati? Itu tidak lain ma'rifat. Bila pian kenal Allah, itu hidayah nah sesungguhnya. Nah, hidayah inilah yang kita gue berharap jangan dicabut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Neng ini nang jangan dicabut. Nang sudah kita nih pinandu karena makrifat lawan tuh jangan dicabut. Kenapa? Tambahi lagi. Ayo, jangan dicabut. Nih ini nang doa tuh. Nah, kalau orang sudah mendapatkan hidayah, Pak, tadi salah satunya apa? Akulah Tuhan jadi matanya saat dia melihat. Jangan dipadahkan Tuhan bermata, salah. Kalau Tuhan dipadahkan bermata, keliru nanti bersalahan. Allah bersifat mukhalafatu ta'ala lil khawadis. Tuhan berbeda dengan makhluk. Dalilnya laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa. Maksud ujar Tuhan, saking Tuhan sudah membuka akan perkenalan dirinya, sehingga dalam pengerasan hambanya yang diberitahukan Tuhannya, aku jadi mata kamu waktu kamu melihat itu. Artinya apa? Kada ada lagi rasa kita ini melihat, semata-mata sifat basar. Ikuti dulu. Maaflah, bilangnya pian nih melatih itu dalam kubur mata kada hijau. Tapi bilangnya pian selama hidup mon mata jadi kena melihat hancur kena dalam kubur mata. Latih hancur kan. Makanya dalam kubur itu tuh jasad bisa hancur. Nah, dilatih. Jangan lagi mata nang melihat. Bosor kada berbanda. Bosor kada berwujud. Ya kan? Ada bandanya lah. Ada namanya bosor. Wujudnya ada, warnanya ada, bentuknya ada. Oke, tinggalkan dulu. Dia tidak punya wujud, tidak punya apa? Dia tidak punya bentuk, tidak punya rupa, tidak punya warna. Yang kedua tadi ujar Tuhan apa? Kena ulun sempurnakan. Cuman dilatih dulu. Nama lihat nih basor. Biar bila katurukan nama lihat nih basor bisa kasap. Kenapa biar kada tahu kasap? Mata terus. Mata itu Pak gue hanya bisa melihat apa yang nyata, apa yang ngam. Nah, lihat ini aja ya. Kada tahu melihat di sebaliknya. Kada kasap doang. Karena kada tahu kasap lalu kasat.
Ya hanya dua aja, bila ada kasap termasuk namanya biar nang kasap kan nang kasap kan. Nah, orang dilatih. Ini amalia kasab tuh kada bebaca melatih ya. Nang ini nang bapak ibu mumpian waktu bahaji di Padang Arafah. Amun amalan bacaan di Padang Arafah banyak, ada bacaan. Ulun kada memadahkan pianlah harus meninggalkan bacanya, ada nang dibaca silakan. Tetapi yang abdul musyahadah. Apa nang dikatakan musyahadah nang itu apa? Mereka yang yang nyata hanya wujud Allah. Ada nang lain? Gak ada nang lain. Pernah di Padang Arafah duduk ya. Ayo nak baca nang lain silakan, tapi mun kada ada nang ini sia-sia baca. Bacaannya sia-sia. Musyahadahnya ini nah. Karena yang mereka pandang yang nyata hanya wujud Allah, berarti yang disaksikan hanya satu wujud, yaitu wujud Allah. Itu di Padang Arafah. Kayak apa supaya ini latihannya di Padang Arafah? Sambil duduk di Padang Arafah nanang dudukannya. Ya Pak Guru, ya. Kesarapian dia sudah percaya kata-kata. Padang Arafah secara zahir itu di Makkah. Jangan di Makkah aja hanya musyahadah sini. Tuh contohnya di sana monpian bahaji, paham nggak? Nah, kayak apa supaya musyahadahnya benar, menyatakan yang dipandang hanya wujud Allah, sehingga yang disaksikan satu-satunya hanya Allah. Di mapa begini, yang kita panakan atau tenggelamkan bukan sosok jasad kita. Ini kita kok dihilangkan ini, kenal orangnya bagi pergi nih, kata kok dihilangkan kayak banyak bilang. Yang dipanakan, yang dilenyapkan, yang ditenggelamkan bukan yang bersifat jasmaninya, ini tetap ada. Yang dipanakan tuh kesadarannya. Kesadaran yang bagaimana? Dari kita merasa ada, dari kita merasa memiliki wujud dan perbuatan, hilang sudah. Itu arti panah. Makanya kadang-kadang guru belum selesai berpanah, lalu murid bingung, ada kok hilang roy aku dia. Kenapa hilang? Ya nang sijil saking anak hilangnya kulumpul lo tapi kenapa mau lembut? Kesadaran tadi ini sadar gak kata aku kaitan dia Tuhan gitu dia. Jadi jawab yuk masing-masing, aku kaitan gitu. Kalau engkau nyatakan diriku jatuh berarti ikam kadada. Nah amun ikam nih kadada, berarti nang ada nang berlaku dan berbagai-bagai, mulai pian bangun hingga tidur. Ini namanya sadar pilah, sadar bahwa kita selama-lamanya serta Allah. Kadada berpisah. Mau orang disayangi sudah.
Aku jatuh jadi mata ikam saat ikam melihat, aku jadi telinga ikam pulang saat ikam mendengar. Bukan Tuhan bertelinga, jangan dibilang Tuhan bertelinga, tetapi pada kesadarannya tadi, bukan dia yang mendengar. Dasar sama, sami'un. Kias saja lagi nang lain. Kalau ulun panjang akan habis waktu. Kias saja lagi. Artinya gambarkan lagi nang lain-lainnya, nang kayak itu. Kenapa? Karena tadi bahwa yang namanya basor kah? Melihat, samakah? Mendengar, kalamkah? Berkata, kudrat iradatkah? Gerak dan diam. Itu kada berupa. Berupa tidak berbentuk. Bagaimana? Tidak berupa, tidak berbentuk. Karena tidak berupa dan tidak berbentuk, lalu dibilang laisa. Ada kawadiun. Nang kada kawa diumpamakan ini sifat siapa? Sifat Allah. Sifat Allah. Sedangkan sifat itu wujudnya. Jadi padakan Tuhan, tapi ulun madakan itu aku gitu. Tapi jangan dipadakan Tuhan. Ulun madakan itu aku gitu. Paham? Tahukah sudah di Tuhan? Tahukah sudah? Di mana Tuhan? Aduh. Sumbayang jelayau, sumbayangi layau. Ingatan kemana? Orangnya parah. Tapi mengata ini wajah tu wajah dia. Kenapa mengingat yang lain? Ya, maksudnya ini wajah tu wajah dia tu kayak ini. Kalau diartikan apa? Kuhadapkan wajahku dengan wajah Tuhanku. Itu arti maksudnya. Wujudku ini kada lain zat Allah. Keberadaan kita semua ini kada lain wujud Allah. Wujudku, jangan ragu. Keberadaan kita ini wujudnya Allah. Wujud Allah tidak lain zat Allah sendiri. Zat Allah itu rahasia Allah. Rahasia Allah kada lain diri Allah sendiri. Cuman jangan katakan. Hanya jangan kata. Kenapa jangan katakan Allah? Jangan katakan ini diri Allah, karena sudah rupain. Namun insan rahasia Tuhan sendiri. Insan bukan Tuhan. Tuhan berbeda dengan insan. Insan juga. Tuhan juga. Namun insan rahasia Tuhan. Nya paham mengerti. Nggak boleh. Gimana salahnya? Ada kalau memadakan insan Tuhan gak ada dakwah? Beda. Nggak ada lah. Ada dakwah. Nah, tapi kata lainnya yang itu di pinggul itu buat dari hidup. Makanya gue yang hidup tuh penting di pinggul. Yang ada hidup jangan dipegang-pegang, mengalih ya. Bayar Allah mau apa? Siapa madahan Mamanto? Belajar di mana? Ini bisa memelati di kemana nenek? Guru memadahan kira itu. Jangan budaya. Paham nggak saudara? Yo. Orang nang lain nampian pada akan Tuhan nang laisa ada pada diri.
Jadi nang kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, nang ada pada diri, yang sifatnya rohani, itulah yang bernama Allah. Ulun jelaskan, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, itu nang dipadahkan yang bernama Allah. Namanya makhluk, namanya pian. Bila pian yang melihat, lalu jadi makhluk, hancur kena matanya. Bilanya pian yang mendengar, hancur kena telinganya. Yang ada percaya dulu, jalan. Ini kita langsung praktek aja, dilatih. Kalau benar insan rahasia Tuhan, tapi kalau insan diri pian, lalu hukumnya makhluk. Kalau insan rahasia Tuhan, ini dasar rahasia wujudnya sendiri, tentu kekal dan baqa. Mangga ini nggak nyaman kalau mau dibukakan. Ayo lalakian mau dibukakan nyaman nggak? Ini bujur, Pak, mau dibukakan nyaman nggak? Astagfirullah, tapi langgeng. Waduh, mandet juga. Astagfirullah, tapi tangan. Menurut ada astagfirullah. Alhamdulillah. Ini gitu lagi. Mbak jujur aja. Aku baik, alhamdulillah. Sama sekali Mbak, kenapa? Mbak ada dilihat mau baju. Ya Allah. Kada dilihat mau baju, kada dilihat di berdosa. Kira-kira biar milih mana? Baju. Cocok sama lo nako. Kalau lebih membedakan mana qadim sifat Tuhan, mana mau ada sifat makhluk pada diri kita juga. Uang memiliki dua sisi, gitu kan? Kok ada duit bang? Duit biasa gitu. Uang memiliki dua sisi. Kalau gambarnya kada sama lah. Kalau ratusan yang gambarnya di kopiah lawat ngobrolnya ada tahu di duit sama ini wali ini wali kan tahu di duit ada gimana kan gambar ratusan mau apa? Sisi pertama Soekarno-Hatta, ya kan? Di belakangnya orang menari, ya kan? Tahu guru rancak di guru apa? Yang menang itu jalan anakin apa? Ya kan? Nah, ini dua sisi. Maksud dua sisi ini apa? Sebab yang gambar Soekarno-Hatta, satu gambar Soekarno-Hatta, satu gambar orang menari. Sebut satu aja, duit. Lihat itu, lihat satu sisi kita dan alam disebut makhluk, satu sisi kita dan alam disebut Tuhan. Hanya kita aja lagi memainkannya, mau jadi apa? Bukan kita mengakunya. Dasar aja lagi pandai-pandai lah. Satu sisi kita disebut makhluk, sisi yang lain disebut Tuhan. Paham kan ya? Jangan ragu. Mau ada yang memadahkan makhluk, jujur aja. Mau ada yang memadahkan rahasia Tuhan, kada salah. Lalu dikatakan inilah
yang disebut sirrullah, rahasia. Oh, jadi rahasia Allah. Yuk, waktu dulu nih kan anak sambil bawa sambil kena hancur habisan. Sebulan berapa lagi nongkrakan make up. Aduh, beginian nih make up tuh nggak dimakan. Maaf bulan, kada lain biar tuh bini lon. Iya, nanggut ampuh kali cukup terus. Kacau. Ini disensor lah. Mendengar pun juga apa sama kok. Disensor lah. Sayangnya mempercantik diri, mempertampan wajah dan apa badan. Kenapa boleh hancur? Sayangnya kok. Ya masih mau tali gitu dia tali. Jatuh talinya. Paham nggak? Jadi kalau pian bertahan, tiap makhluk pasti hancur. Lihat makhluk hukumnya muhaddas, ayo jangan hancur. Kok ada nak? Memang pandang zahir kita makhluk, tapi pandang batin mazhar Tuhan. Di mana buktinya? Belum bukti. Selama ini kita bertuhan tidak. Selama orang tidak kenal Tuhan, maka belum bertuhan. Bilang saja seluruh tanah bumi belum mereka. Siapa yang tidak kenal Tuhan, walau ibadah luar biasa, belum bertuhan. Orang bertuhan itu apabila kenal Tuhan. Yang belum kenal Tuhan itu kan bertuhan. Nyari-nyari gimmicknya. Nah pasti. Nah, seberapa pian kenal Tuhan? Yang dikatakan Tuhan satu, bahwa Tuhan itu tidak sebenarnya tidak berwujud. Maka Allah bersifat wujud nanti. Itu Allah yang bersifat wujud. Kalau marahan Tuhan belum kan? Nah makanya Tuhan itu tidak berwujud. Satu, Tuhan tidak punya nama. Amun berwujud basic ngaran tu anak pian tujuh ikong. Wujud bertahan bertasmiyah tak? Amun kalau bertasmiyah ya nang barang-barang tak. Barang-barang tu ceritanya orang berbagi ngarannya kada dapat, lalu ngarannya barang-barang aja kayak barang aja. Bila wujud ada nama, sedangkan Tuhan belum wujud. Karena dia belum wujud, tidak punya nama. Ini Tuhan. Nah, sekarang Tuhan yang sebenarnya lagi tidak bisa disebut, tidak bisa dikenal, tidak bisa disebut karena tidak punya nama, tidak bisa dikenal karena belum wujud. Itu Tuhan. Bagaimana bisa orang bertuhan kalau tidak kenal Tuhan? Nah, mulai. Ini garis bawahi dulu tentang Tuhan. Hanya kita
naik pula harus salah. Lalu Tuhan ini hendak juainya disebut, dipuji, dikenal. Lalu untuk bisa disebut, dipuji dan dikenal harus wujud dan bengaran, ya kan? Harus wujud dan bernama. Maka dinyatakanlah dari diri Tuhan sendiri, supaya jangan menyatakan yang lain. Maka dinyatakannya lah dari dirinya sendiri atau dari diri Tuhan sendiri akan nurnya, yang mana nur itu dari diri Tuhan sendiri yang tidak lain rahasia dirinya. Nah, walhasil Tuhan wujud dalam rupa nur. Lalu nur itu dibilang nur Tuhan. Bahasa Arabnya nur ilahi. Nur ilahi. Karena terbit dari diri Tuhan, otomatis nur ini nur Tuhan dan sekaligus asal Tuhan. Ayo. Asal nur inilah, beranjak lagi. Nur inilah yang berupa zat, sifat, asma, af'al. Karena nur itu berupa zat, sifat, asma, af'al, maka nur Tuhan bernama Allah. Tuhannya tidak bernama. Allah itu nur Tuhan. Namun karena terbit dari diri Tuhan sendiri, cukup kata Tuhan, engkau mengenal aku melalui nurku yang berupa zat, sifat, asma, af'al yang bernama Allah. Jadi kurang kenal, tidak ada Tuhan selain Allah. Allahnya yang dimaksud itu Tuhan yang tidak bernama. Tapi nang kada kenal, maka Tuhan nama hukumnya syirik. Jelaskan. Kalimatnya sama, la ilaha illallah juga, tapi maknanya berbeda. Nyata nyaman. Ganti dikit. Tes. Aku enak punya itu. Berapa barek? Cek. Tes. Ya. Sudahlah. Jadi bagi orang yang sudah mengerti la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain nurnya yang bernama Allah, maka Allah itu lah yang dimaksud Tuhan, karena asa dengan Tuhan. Tapi bagi yang tidak kenal la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia bertuhan nama, hukumnya syirik. Jadi tidak semua orang bertuhan Allah itu benar. Yang ada belah. Ya. Sejauh mana pian mengenal Tuhan dan sejauh mana pian mengenal Allah? Katanya bertuhan Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, bujur. Dan sejauh mana nyakada, berarti kita belum benar-benar bertuhan. Nah, alhamdulillah malam ini sudah batu. Alhamdulillah. Semalam yang berhala ya lah. Sadar kada? Yang mau berhala, nah kada sadar juga ya bisa. Aduh, jangan sembahyang kada yang berhala. Sama emangnya. Lalu nur yang berupa zat, sifat, asma, af'al. Inilah namanya Pak Gue Zohiru Rabbi. Nur inilah kezahiran Tuhan. Satu.
nur inilah tubuh Tuhan. Dua, nur inilah Rohul Kudus, roh yang suci. Nur inilah zat mutlak, tidak ada zat yang lain, hanya dia satu-satunya. Lalu nur tadi, nur Tuhan yang disebut apa tadi? Sebutannya apa? Zahirul Rafiq. Sebutannya Rohul Kudus. Sebutannya zat mutlak. Jadi alam semesta termasuk diri berarti alam semesta dan diri kita Zahirul Rafiq, kejahiran Tuhan. Hanya saja jangan bilang Tuhan. Nanti lu buktikan. Berarti diri dan semesta alam tubuh Tuhan. Menang ini tubuh Tuhan kekal kada. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tubuh Tuhan. Tubuh tuh. Karena nur itu terbit dari yang maha suci, maka nurnya juga suci. Apa saja yang terbit dari Rohul Kudus maka juga suci. Oleh karenanya, maaf, kenapa tiap anak yang lahir dalam keadaan suci? Karena Rohul Kudus. Memang kita tahu kenapa anak lahir suci, karena kada berdosa, ya bujur. Kekanakan adalah menampar bidan. Itu kalau karena ada berdosa, ya kalau itu benar, tapi secara zahir. Nang dimaksud kenapa kullu mauludin yuladu alal fitrah, tiap anak lahir dalam keadaan fitrah suci, karena tuh wujud nur nang bagala Rohul Kudus. Karena terbit dari Tuhan yang maha suci, maka nurnya juga suci, galarnya Rohul Kudus. Apa saja yang terbit dari nur kita dan semesta alam juga maha Rohul Kudus. Nah, di sini Pak Aibuenan kita itu jalan membarasihi diri secara zahir. Maaf, orang bertobat mandi tobat, ya kan? Mandi tobat. Ada nang tengah malam, itu ada lagu megijin mandi tengah malam, bujuran. Punya nyanyi kan? Amun ulun saat bernyanyi itu harus ada nama nyawer, tapi jangan 2000 ratusan, 2000 nyawer dah. Banyak kalau lihat nyanyi di sini mau menyawer tuh nang ratusan, bah aku rajin nyanyi. Ada kalau lagunya mandi kembang tengah malam. Oh, Caca Handika. Siapa tadi mengatakan? Pak Haji kan? Semalam lu tadi ingat lah bujur nanti kita begadangan semalam mengarah. Ujar Caca Handika apa nama? Handika. Nah, mandi kembang tengah malam, hukumnya apa? Bu, marah dingin. Ayo bujur kan mantan. Hukumnya apa? Marah dingin. Mbak, hukumnya tuh marah dingin, gigi lawan. Syariat mengajarkan kalau kita terlanjur berdosa, mandi tobat, sembahyang tobat, perbanyak istighfar. Maaf, ini semua hanya tobat zahir. Kayak apa batin? Tobat batin lebih diutamakan ketimbang zahir. Ya, maaflah. Tobat zahir batin otomatis setelah pian mengenal hakikat diri sesungguhnya, diri
sejati, diri sebenarnya diri. Siapa kita? Otomatis diterima tobat zahir batin. Alhamdulillah, malam ini dibersihkan. Zahir batin. Nah hendak mandi silakan mandi. Nah hendak sembahyang tobat ayo. Nah hendak beristighfar ayo. Di jalan tol. Ulun kada melemahkan syariat lah. Ulun madakan tadi. Nah hendak mandi tobat ayo. Nah hendak sembahyang tobat ayo. Nah hendak jalan istighfar ayo. Ini jalan nyaman. Bu, ini jalan nyaman, pian duduk dan ngarakan. Benang ini bangsa kalinya aku. Ternyata aku bukanlah diriku. Diriku sebenarnya adalah kezahiran Tuhanku, hakikat nurnya yang sudah jadi ruh dan jasadku. Jadi aku nih lain aku, bukanlah aku ketika aku beraku-aku. Tetapi sebenarnya Tuhanku pada ketika dia mengatakan aku. Jadi sengaja aku berwudu tuh jangan pian aku toh. Sengaja aku sembahyang mau pian pulang, ya Allah, nafsu setan. Nampian memadarakan. Kalau ojor binas, setannya berbuka. Kenapa? Ini sudah jadi setan. Bapak lagi pulau Jurbinas dibacai. Jadi walhasil setan bisa ada mengaji. Adanya bisa lagi harap. Harap. Nah, dah. Jadi ini tubuh tuh. Yang kedua, yang ketiga. Selain daripada kezahiran Tuhan, ini tubuh Tuhan dan ini maha suci. Ini juga zat mutlak. Artinya apa? Hanya Tuhan beserta makhluk satu-satunya, ada dan yang lain. Tidak ada yang lain. Kalau hanya Tuhan satu-satunya beserta makhluk, pian anak menuju Tuhan kemana? Ngerti tidak? Nang kita dari Allah akan nanti kembali kepada Allah, menuju Tuhan nang mana? Nang daripada akan kita dari Allah kenali diri. Nang akan kembali kepada Allah setelah kenal diri, tidak ada yang dituju karena sudah bertemu. Di mana bertemunya? Pada rahasia diri sendiri. Jadi Tuhan, mengenal Tuhan tuh begitu. Menangga ini jaga bahari-bahari. Maaf Pak. Berapa tinggal kopian jor. Baju, tapi pasahapan tuh sudahnya, apalagi beginian sembahyang. Beginian ini sembahyang ulun lihat bini ulun Jepang mau di sini banyak lagi. Sembahyang tuh beginian ini bilanya sujud bakal rukuk. Hendak sujud, hendak duduk, iya nang seminggu tuh benukar pulang pasahapan. Dulu di mana belajar sembahyang nang kayak sakanya lawan tariu macan. Ya Allah, kenapa belajar lawan tariu macan? Lu tahu tariu macan tuh munnya sudah baguyang, ya Allah, tuh panggung tuh hati-hati. Munnya sudah aja berjajak. Ya, arman aja ya. Mun sudah, aku kada melihat rambutnya, kada melihat kepalanya, susunya. Ya Allah, dia matiku. Tapi sesungguhnya juga mau melihat membini ku adat dia juga mau. Tak awal, sudah tak sambut. Oh mana ada matiku. Kayak apa? Ampun laki lah.
Dah, paham nggak? Nah, ini Tuhan beserta kita satu-satunya. Lalu dikatakan zat mutlak. Zat mutlak. Ya Tuhan satu-satunya nih, nah alam serta isinya nih. Nah mana lagi? Jadi kita ini sudah kembali sebelum dijemput. Jangan menghadang habis umur hanya dicampur. Jangan. Atek. Kita bilanya kenal terus otomatis sudah kembali sebelum dijemput. Mulai wae ini jabulikakan bonora. Bulikakan sanyannya. Rugi orang sugih, rumah ganal, duit banyak, usaha luas, kada kenal Tuhan, sakit. Biar aja duit banyak, bini bungas, usaha lancar, amin. Nah, ma'rifat lawan Tuhan, nah surga dunia ahe. Sugi-sugi di dunia kada kenal di Tuhan, maaflah. Duh nih dangarakan nang sugi nah. Sifat dunia ini dipergilirkan sifat dunia. Dan yang kedua ditinggalkan. Pian umpamanya pejabat jadi bupati berapa periode? 2 aja. Begilir adalah itu sifat dunia. Pian sugih di mapa aja pasti ditinggalkan. Jelas kah? Kenapa perlu sombong? Ada perlu. Ayo Allah berikan kita ini nikmat harta, materi, usaha, terutama masih Tuhan beri kesempatan hidup, kenali diri. Ini nah kesempatan hidup ini jadi buang-buang. Kesempatan sekali aja, 2 kali jadi hantu. Jujurnya 2 kali aja. Nah, untuk melatih, kayak apa nih melatihnya? Ulun pertama mengambil Pak Eboy amalan ini. Bila pian rutin, untuk bilangan ini sebenarnya 111. Tapi mon pian kada kawa 111 di mana kawan? Antal hadi antal haq, laisal hadi illahu. Belum lagi. Ini nang orang dibukakan ma'rifat dapat petunjuk. Antal hadi antal haq. Karena udah jelaskan ini. Antal hadi antal haq, laisal hadi illahu. Nah kita baca tadi apa? Yahu sirullah, Yahu nurullah, Yahu wujudullah, Yahu haqiqatu Muhammadur Rasulullah. Ini ulun pertama mendapatkan dari guru ulun. Sidin langsung mengambil dari Bukit Tinggi, Sumatera, dengan 2 orang syekh. Satu Syekh Maryam, ini lain bebinian laki-laki. Yang kedua Syekh Jamaluddin. Langsung ke Bukit Tinggi sih. Dan beliau apa? Sudah, mudah-mudahan beliau dapat rahmatnya Allah. Dan bakal ramah. Jadi Yahu apa? Antal hadi. Apa maksudnya antal hadi? Yang sebenar-benar petunjuk itu engkau ya Allah. Engkau itu nang petunjuk sebenarnya. Artinya apa? Kalau kita benar-benar Allah berikan petunjuk, dan petunjuk sebenar-benarnya Tuhan kenalkan dirinya dengan kita, itu petunjuk. Jelas kan? Kebanyakan kita yang namanya petunjuk bila rajin sembahyang, bila taat ibadah,
itu petunjuk yang masih di luar hati. Antal hadi, antal hak, engkau yang sebenarnya. Allahu Akbar, engkau yang sebenarnya. Cuma jangan katakan Tuhan. Antal hak, antanya tuh engkaunya Tuhan, hak nang sebujurannya ya Tuhan. Cuman jangan katakan. Makanya tadi insan rahasia tuh, mengertilah insan rahasia Tuhan. Kada perlu insan kepada Tuhan, namun kadalah itu maksud insan rahasia Tuhan. Apa lagi? Antal hadi, antal laisal hadi, tidak ada petunjuk yang lain. Diri engkau tuh ya Tuhan petunjuk kok. Keberadaanmu bukan dirimu, tapi wujudku ya Tuhan. Kias saja lagi gawian tak. Laisal hadi illahu, semua itu adalah aku. Aku siapa? Aku tuh Tuhan. Bukan kita mengaku. Ulun artinya. Nah inilah nang di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ini nang sebenarnya petunjuk nang bujur-bujur. Nang petunjuk nang mana? Yang kedua, wa an'buduni hadza siratal, dalam Yasin. Nang ada ini petunjuk nang sebujur ini. Antal hadi, antal haq, laisal hadi illahu. Biar bila mengamalkan ini 111 nyakawa nyakada ya ada 3 kali gitu nyakolere juta. Bila pian sering mengamalkan ini laduni berdatangan, pian baca kitab dosa banyak jelasakan bejab-jab di sini kada ada keterangan. Nang bawa kita pada keterangan denda. Ulun tadi baca hadis dia. Nah ulun terangkan siapa waktunya? 5 jam ada lah. Setengah jam. Sejam lagi kepada setengah jam. Begini. Sama mau memadahkan lawan aku tak balong lagi roy aku tahu itu lagi tahu aja nah paham belum? Hada siratul mustaqim, ini nanti padakan petunjuk yang sebujurannya namanya. Kalau hanya taat, kuat ibadah, rajin beramal, ini banyak nang takut. Banyak nang takut ibu. Anta hadi, anta hak, laisal hadi ilahu. Nah nang itu aja dulu untuk malam ini. Gitu bila pian amalakan bujur, tabukan berita. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kiranya untuk malam ini ulun cukupkan dulu sampai di situ.